Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang seluk-beluk perkembangan agama Islam di Tanah Jawa dan pengaruhnya terhadap kebudayaan Jawa. Tentunya akan banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dan kita jelajahi pada podcast kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Qoniatul Zahro, dan tentu saja di sini kami ditemani oleh narasumber kami yaitu Kak Adita. Halo Kak Adita, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, tentunya kabarnya baik ya Kak? Ya, alhamdulillah baik. Gimana Kak Nia kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Oke, kita bisa langsung aja ke materinya, yaitu yang pertama saya ingin tanya nih Kak. Bisa dijelaskan nggak secara singkat bagaimana sih sejarah masuknya Islam di Tanah Jawa? Baik, Islam itu mulai masuk ke Tanah Jawa sekitar abad ke-13 Masehi. Penyebaran Islam di Tanah Jawa itu berlangsung secara damai dan juga perlahan, mulai dari interaksi perdagangan, pernikahan, dakwah, dan juga yang lain sebagainya. Salah satu momen yang paling penting dalam sejarah ini adalah peran Wali Songo. Wali Songo ini sangat berpengaruh dalam penyebaran ajaran agama Islam dengan menggunakan pendekatan yang menghargai budaya lokal. Oke, jadi seperti itu nih. Lalu apa aja Kak teori yang mendasari masuknya Islam di Tanah Jawa? Nah, sebenarnya Islam itu masuk ke Tanah Jawa itu didasari oleh 4 dasar teori. Yang pertama itu adalah teori Gujarat, yang kedua ada teori Persia, yang ketiga itu ada teori Cina, dan yang keempat ada teori Arab. Oke, aku jelasin satu-satu ya Kak. Oke Kak, silahkan. Yang pertama itu kan teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini tuh dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda yang bernama Pich-Nepel yang kemudian didukung oleh Christian Snow yang menyatakan bahwa ajaran agama Islam dan kebudayaannya itu masuk ke Nusantara itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau India. Mereka tuh berlayar melalui Selat Malaka sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ini tuh didukung oleh adanya hubungan dagang yang erat antara Indonesia dengan India, serta adanya penemuan-penemuan makam yang bercorak Gujarat. Oke, yang kedua ada teori Persia. Teori Persia ini didukung oleh Husain Jadadiningrat dan juga Umar Amir Husain yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu melalui para pedagang yang berasal dari Persia atau Iran. Ini terjadi pada sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu bukan berasal dari Gujarat, melainkan dari Iran. Ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa masuknya agama Islam ke Nusantara ini melalui para pedagang dari Iran. Yaitu adanya beberapa kesamaan dari tradisi, misalnya tradisi peringatan 10 Muharram yang mirip dengan upacara tabut di Sumatera Barat dan juga Jambi, serta kesamaan dalam seni kaligrafi. Bukti lain yang mendukung adanya teori ini yaitu termasuk penggunaan syekh pada raja-raja Islam di Nusantara, seperti serapan dari bahasa Persia ke Indonesia, persamaan mazhab, dan lain sebagainya. Kemudian teori yang ketiga itu ada teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam berkembang ke Nusantara itu melalui para perantau Tiongkok yang telah lama berhubungan dengan masyarakat Indonesia, terutama melalui perdagangan sejak masa Hindu-Buddha. Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang sekitar abad ke-618 sampai dengan 905 Masehi dengan pemukiman muslim di daerah keraton Zhangzhou dan Quanzhou. Bukti-bukti lain yang mendukung teori ini yaitu yang pertama Raden Patah. Raden Patah ini adalah Raja Demak. Raja Demak itu merupakan keturunan dari Tiongkok, serta yang kedua itu ada penulisan gelar-gelar Raja Demak dengan menggunakan istilah Cina. Kemudian ada juga masjid-masjid yang menggunakan arsitektur Tiongkok, serta catatan sejarah yang menyatakan bahwa pedagang Cina pertama kali menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Dan yang terakhir itu ada teori Arab. Teori Arab ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh para mufasir Arab yang bersemangat menyebarluaskan ajaran agama Islam. Wah, itu tadi yang udah dijelaskan oleh Kak Adita, menarik sekali. Ternyata banyak sekali teori yang menyatakan dari mana masuknya Islam ke Nusantara.
Lalu nih Kak, apa aja faktor yang menjadi penyebab masuknya Islam ke Nusantara? Bisa dijelaskan Kak? Ya, oke. Masuknya Islam ke Nusantara itu melibatkan proses yang sangat panjang dan ada beberapa faktor ya Kak ini. Yang pertama itu ada jalur perdagangan. Jalur perdagangan ya. Indonesia itu kan termasuk dalam jalur perdagangan internasional pada abad ke-7 sampai dengan 16 Masehi. Sehingga para pedagang muslim baik dari Arab, Persia, Gujarat atau India itu banyak berdatangan untuk berniaga. Nah, selain mereka itu berniaga atau berdagang, mereka itu turut menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat yang saat itu tuh masih beragama Hindu ataupun Buddha. Para pedagang ini mengambil jalur laut untuk datang ke Indonesia, sehingga perniagaan yang terjadi antara Jazirah Arab, India, dan juga Asia Tenggara. Tetapi perdagangan ini tuh bukan satu-satunya jalur masuknya ajaran agama Islam ke Indonesia. Tetapi dengan adanya perdagangan ini, Islam itu mulai dikenal oleh masyarakat pribumi. Sehingga peran dari pedagang ini sangat penting dalam penyebaran ajaran agama Islam. Selain itu ada juga jalur perkawinan. Nah, para pedagang tadi banyak yang singgah kemudian menetap di Indonesia, sehingga mereka itu ada yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan pribumi. Pernikahan ini dilakukan dengan menggunakan adat Islami, yang mana pada kala itu masyarakat pribumi itu sudah banyak yang mengucapkan kalimat syahadat. Dari pernikahan itu banyak sekali keturunan-keturunan yang menjadi ulama dan penyebar Islam di Nusantara. Seperti perkawinan antara Maulana Ishak dengan Putri Raja Blambangan yang kemudian melahirkan seorang sunan yang bernama Sunan Giri. Sunan Giri ini merupakan salah satu wali songo yang memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran agama Islam. Jadi di pernikahan inilah Islam juga bisa menyebar ke Indonesia. Oke Kak, jadi itu tadi yang udah dijelaskan lewat jalur perkawinan. Selanjutnya jalur apa lagi yang mempengaruhi masuknya Islam nih Kak? Nah, strategi lain yang mempengaruhi masuknya Islam ke Nusantara itu ada strategi tingkatan sosial. Para pendakwah Islam itu lebih dahulu mengislamkan para raja dan bangsawan yang memiliki tingkatan sosial yang tinggi, sehingga banyak di antara penduduk-penduduk dan pengikut-pengikut raja itu nanti mengikuti raja tersebut. Jadi strategi ini juga sangat efektif dalam penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Selain itu ada juga jalur pendidikan. Nah, setelah banyaknya pengikut Islam di Indonesia, para pendakwah ini mulai membangun pondok pesantren dan juga masjid-masjid yang mana nanti akan digunakan untuk berkumpul, untuk belajar syariat Islam dan juga pembinaan calon ulama. Para murid ini benar-benar diajarkan dengan berbagai macam keilmuan Islam sehingga mereka itu akan menjadi ahli dalam bidangnya. Selain itu ada juga jalur kesenian dan kebudayaan. Cara ini dilakukan oleh para wali ketika menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Mereka itu mempertunjukkan seni dan budaya yang bernuansa Islami yang mana nanti banyak masyarakat yang menyukainya. Misalnya Sunan Kalijaga yang memperkenalkan dan mengislamkan masyarakat Jawa dengan menggunakan salah satu budayanya, yakni menggunakan seni wayang. Sunan Kalijaga ini memainkan wayang dan memasukkan unsur-unsur Islami di dalamnya. Masyarakat yang menyaksikan pertunjukan Sunan Kalijaga ini akhirnya dapat mengenal ajaran Islam dan juga menjadi pengikutnya. Berbagai kesenian dan kebudayaan lainnya yang juga dijadikan sebagai media penyebaran Islam itu ada seni ukir, seni gamelan, dan juga seni suluk. Suluk yang paling terkenal di masyarakat pada kala itu yaitu Tombok Ati. Oh iya, tahu-tahu. Ya itu lumayan familiar gitu ya Kak. Oke, itu tadi jalur-jalur yang udah dijelaskan oleh Kak Ardita. Lumayan banyak ya dan variatif banget nih jalur yang masuknya Islam ke Nusantara. Lalu nih Kak, yang nggak kalah penting selain jalur itu tokohnya Kak. Nah, tokohnya tuh siapa saja Kak yang mempengaruhi masuknya Islam ke Nusantara? Jadi ada banyak sekali tokoh nih Kak. Mereka itu disebut dengan Wali Songo. Ini terdiri dari 9 orang wali yang menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa, di sekitaran Jawa sini Kak. Nah, yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik ini nama aslinya yaitu Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Syekh Maghribi.
Beliau ini menyebarkan ajaran agama Islam di Gresik, di wilayah Gresik atau Jawa Timur, sehingga disebut dengan Sunan Gresik ya Kak. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Gresik yaitu dengan menggunakan pendekatan diri kepada masyarakat, dengan mengajarkan cara bercocok tanam melalui pendidikan, dengan mendirikan pesantren, dan juga membangun surau. Tokoh yang kedua yaitu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau ini menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Surabaya dengan ajaran yang paling terkenal yaitu ajaran Mahlimo. Oh iya, iya itu apa aja Kak? Ya, Mahlimo itu yang pertama ada Mah Main. Mah Main itu tidak mau berjudi. Kemudian yang kedua ada Mah Ngombe, tidak mau mabuk atau minum mabuk-mabukan itu. Terus yang ketiga Mah Maling, tidak mau mencuri. Kemudian yang keempat Mah Madat. Mah Madat itu tidak mau candu kepada obat-obatan. Kemudian yang terakhir ada Mah Madang, tidak mau berzina. Nah, kemudian tokoh yang ketiga yaitu Sunan Giri. Sunan Giri ini memiliki nama asli yaitu Muhammad Ainul Yakin. Beliau ini dikenal dengan nama Raden Paku. Sebutan Sunan Giri didapatkannya dari nama pesantren yang ia dirikan yaitu pesantren Giri, didirikan di perbukitan Sidomukti di daerah Gresik. Sunan Giri ini dikenal dengan cara dakwahnya melalui seni, yaitu melalui tembang macapat. Di antaranya ada tembang pocong dan juga asmarandana. Yang keempat ada Sunan Bonang. Ia memiliki nama asli Maulana Magdum Ibrahim, yang merupakan anak dari Sunan Ampel. Beliau ini mengajarkan ajaran agama Islam melalui kesenian dengan menggunakan akulturasi budaya, mulai dari Tuban, Rembang, Pulau Bawean, hingga Madura. Nah, peninggalan Sunan Bonang antara lain yaitu gamelan Jawa yang merupakan hasil modifikasi peninggalan budaya Hindu dengan menambahkan rebab dan juga bonang. Sunan Bonang ini menggunakan gamelan dengan memainkan lagu yang bernuansa Islami. Salah satunya yaitu berjudul Tombak Ati yang seperti saya jelaskan di awal tadi Pak ya. Kemudian di tokoh yang kelima itu ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini merupakan anak dari Sunan Ampel juga. Jadi ini merupakan adik dari Sunan Bonang Kak. Nah, beliau ini memiliki nama asli Raden Syarifuddin atau Raden Qasim. Ia memiliki gelar Raden Patah dari Kerajaan Demak, Sunan Mayang Madu. Kemudian tokoh yang selanjutnya, tokoh yang keenam ada Sunan Kalijogo. Beliau ini memiliki nama asli Raden Said. Beliau merupakan putra dari Tumenggung. Ia menjadi wali setelah bertemu dengan Sunan Bonang yang menjadi guru spiritualnya. Sunan Kalijogo ini memulai berdakwah di Cirebon dan kemudian meluas hingga Pamanukan hingga Indramayu. Sunan Kalijogo ini dikenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan kearifan lokal, menggunakan kesenian melalui media wayang. Selanjutnya ada Sunan Muria. Sunan Muria ini memiliki nama asli Raden Umar Said. Beliau ini turut berperan dalam mendirikan kerajaan Demak bersama dengan Raden Patah. Nama Sunan Muria ini diambil dari tempat dakwahnya, tempat tinggalnya yang berada di lereng Gunung Muria. Ia berdakwah dengan mengajarkan cara berdagang, bercocok tanam dan juga melaut serta menggunakan kesenian gamelan. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini memiliki nama asli Ja'far Shiddiq. Keunikan dakwah beliau itu yaitu dengan menggunakan sapi yang disebut dengan kebo gumarang. Ya, dan yang terakhir itu ada Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah yang merupakan pendiri Kesultanan Cirebon dan juga Banten. Beliau ini merupakan satu-satunya wali yang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Nah, itu tadi penjelasan yang lumayan rinci ya Kak tentang Wali Songo, yaitu salah satu tokoh penyebar agama di Pulau Jawa. Lalu selanjutnya nih Kak, faktor apa saja nih yang mempengaruhi keberhasilan dakwah Wali Songo ini Kak? Nah, iya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi dan dakwah Wali Songo itu mulai dari dakwahnya yang sesuai dengan konsep, kemudian dakwahnya yang penuh dengan ketulusan, ketekunan, dan juga kerelaan berkorban, serta keramahannya terhadap orang-orang yang ditemuinya dalam operasi dakwahnya, dan tentunya mereka itu tidak menyinggung orang lain ya Kak, serta memberikan kebermanfaatan
kepada mereka. Oke, itu tadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan dakwah Wali Songo di Nusantara. Lalu yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah bagaimana nilai-nilai Islam terintegrasi dalam tradisi dan budaya yang ada di Nusantara. Integrasi ini sangat kaya dan bervariatif ya Kak, misalnya dalam hal tradisi selamatan atau syukuran yang sering dilakukan oleh berbagai momen penting seperti kelahiran, pernikahan, dan juga kematian. Acara ini mengandung doa dan juga zikir yang islami, namun tetap mempertahankan unsur-unsur lokal seperti sajian tumpeng. Selain itu juga banyak sekali kesenian tradisional seperti wayang kulit yang meskipun berasal dari budaya Hindu-Buddha, telah diadaptasi dan dimasuki nilai-nilai dan juga cerita-cerita Islami. Selanjutnya, bagaimana dengan pengaruh Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa itu sendiri, Kak? Pengaruh Islam sangat kuat ya Kak di kehidupan sosial masyarakat Jawa. Salah satunya yaitu konsep ngayah atau gotong royong yang sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam sebagai bentuk solidaritas sosial. Prinsip gotong royong ini sangat tampak dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Jawa, di mana bantuan kepada tetangga atau anggota masyarakat yang membutuhkan adalah hal yang biasa dilakukan. Oke, selanjutnya bisa berikan contoh nggak, Kak, tentang tradisi Jawa yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang masih ada sampai saat ini? Mungkin salah satu contohnya yaitu tradisi sekaten yang merupakan perayaan Maulid Nabi Muhammad di Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain itu ada juga tradisi Grebek Maulud yang merupakan perayaan besar yang menggabungkan antara budaya lokal dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, tradisi ini memperlihatkan bagaimana Islam dan juga budaya Jawa itu saling bersinergi dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, bagaimana nilai-nilai toleransi dan kebersamaan dalam budaya Jawa yang dipengaruhi oleh Islam, Kak? Nilai-nilai toleransi dan kebersamaan itu sangat menonjol dalam kebudayaan Jawa yang Islami. Masyarakat Jawa sangat menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dengan harmonis. Prinsip ini mencerminkan dalam ungkapan Bhinneka Tunggal Ika yang meskipun berasal dari zaman Majapahit tetapi ternyata itu sejalan dengan Islam tentang persatuan dan juga keberagaman. Tadi kan sempat diterangin ya, Kak, tentang Wali Songo. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang peran Wali Songo dalam penyebarannya di tanah Jawa, Kak? Baik, Wali Songo itu terdiri dari 9 orang wali yang memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran ajaran agama Islam sejak abad 15 dan juga abad ke-16. Mereka itu menggunakan pendekatan yang sangat inklusif dan juga akomodatif serta menghargai tradisi dan budaya lokal sambil memperkenalkan ajaran agama Islam. Misalnya, Sunan Kalijogo yang menggunakan kesenian wayang kulit dan seni lainnya dalam media dakwah. Pendekatan ini lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Oke, itu tadi yang udah dijelasin sama Kak Adita, menarik banget ya. Lalu selanjutnya nih Kak, apa tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan nilai-nilai Islam di Jawa saat ini, Kak? Tantangan terbesar ya, mungkin tantangan terbesar ini adalah modernisasi atau globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai tradisional. Namun ada juga harapan besar karena sekarang kan banyak sekali anak muda yang mulai menyadari betapa pentingnya melestarikan budaya lokal. Nah, dengan dukungan teknologi dan juga media sosial, tradisi dan juga nilai-nilai Islami dalam budaya Jawa itu lebih mudah disebarluaskan dan dipelihara. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini ya Kak. Oke, sebelum kita akhiri podcast ini, apa nih pesan dari Kak Adita yang terakhir yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, Kak? Silahkan. Saya ingin mengingatkan bahwa nilai-nilai Islam yang terintegrasi dengan budaya Jawa itu merupakan bukti yang nyata betapa kayanya warisan budaya kita ya Kak. Sebagai generasi muda, kita juga harus bisa melestarikan dan juga mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan juga damai. Oke, terima kasih banyak sekali Kak Adita sebagai narasumber atas penjelasannya yang sangat informatif. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi pendengar kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.